Sampaikan keadaan Nabi besar Rasulullah SAW. Saya mengucapkan Allahumma sholli wa sallim alaih. Semoga kiranya syafaat dan pertolongan dari Rasulullah kita harapkan di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Pengurus DKI Masjid Jami, Bapak dan Ibu serta adik-adik remaja masjid yang hadir. Wabil khusus kepada Bapak Al-Mukarram Rabbes Haji Bahrul Nasution yang pada pagi hari ini telah bersama-sama kita untuk memberikan tausiah yang pada pagi hari ini mengambil tema kandungan surat Al-Qari'ah. Hari ini Ahad 27 Jumadil Akhir 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 29 Desember 2024 Masehi. Marilah kita bersama-sama mendengarkan tausiah dari subuh di majelis ilmu ini. Kepada Bapak Ustaz, waktu dan tempat dan segala hormat dan persilakan. Saya pilih dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. PKM Masjid Jami yang saya hormati, para asatidin, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh dan jamaah pengajian yang insyaallah dirahmati Allah. Pada subuh hari ini insyaallah akan kita kaji bersama-sama kandungan secara global surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah ini terdiri dari 11 ayat dan secara keseluruhan termasuk pada ayat-ayat Makkiyah yang turun di Makkah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Secara global kandungannya ada 3. Yang pertama tentang hari kiamat, yang kedua hari bertimbang, yang ketiga hari pembalasan. Karena kita tidak menemukan hadis sahih asbabun nuzulnya, maka langsunglah kita kepada mengkaji kandungannya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah." 3 kali diulang-ulang Allah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah artinya adalah suara yang keras sampai menggetarkan hati dan menakutkan. Makanya kalau ada seorang baca Quran, laki-laki disebut qari, kalau wanita qari'ah. Ini Al-Qari'ah, suara yang keras. Suara apa itu? Di kalangan mufassirin kita ada 2 qaul. Yang pertama mengatakan suara yang keras itu adalah suara
tiupan sangkakala malaikat Israfil. Tiupan sangkakala apa namanya? Trompet ya, semacam trompet. Trompet sangkakala. Ada juga orang trompet tahun baru, trompet Yahudi itu, loncengnya lonceng Nasrani, kembang apinya kembang api Majusi, apinya Majusi, trompetnya Yahudi, loncengnya Nasrani, pelakunya orang aneh-aneh. Yahudi, Nasrani, Majusi, orang Islam ikut-ikutan. Jadi suara yang keras ditiupkan malaikat Israfil ini tiupan sangkakala yang pertama. Suara itulah kedengaran di 7 lapis langit dan di 7 lapis bumi. Intinya semua mendengar. Itu yang pertama. Yang kedua, suara keras itu adalah suara benturan-benturan planet langit. Langit 1, 2 dibenturkan satu sama lain. Bulan, matahari, bintang dibenturkan. Gunung-gunung dibenturkan. Suara benturan itulah yang amat keras itu. Sehingga yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Pada hari itu manusia seperti aneh-aneh. Aneh-aneh. Saling borbor. Lawan. Kalau kita lihat misalnya bongkar saling borbor aron aneh-aneh ini, mereka mengerumuni lampu itu terbang ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara, mutar-mutar. Ada yang jatuh kelentang kelungkup. Begitulah gambaran manusia itu karena ketakutan dan tidak tahu mau lari kemana. Kalau melihat gambarannya, tengok balik videonya tsunami Aceh. Bingung manusia itu mau lari kemana. Itulah awal terjadinya kiamat. Bahkan watakunul jibalu kal'ihnil manfush, dan adalah gunung-gunung yang begitu kokoh dan kuat seperti kapas yang berterbangan. Dibenturkan gunung ke gunung, hancur berantakan jadi abu, terbang kayak kapas. Padahal gunung-gunung itu dijadikan Allah wal jibala autada, gununglah sebagai paku bumi ini. Kalau ibarat bangunan sudah dicopoti pakunya, bangunan itu alamat akan hancur. Maka hancurlah langit bumi, semua isinya. Kullu man 'alaiha fan, kata Allah, semuanya hancur binasa. Dunia pun dikiamatkan, berakhirlah namanya dunia. Itulah awal kiamat. Di ayat ini tidak panjang lebar dijelaskan tentang kiamat. Kalau ingin kata Rasul melihat kiamat yang panjang lebar, tengok di surah Al-Insyiqaq, Al-Infitor, sana panjang lebar. Di sini menggambarkan intinya dunia ini bakal kiamat, hancur, debur, musnah, tak ada lagi. Dan di dunia ini kata Nabi kita sebentar, nggak lama. Digambarkan Nabi seperti perjalanan panjang, singgah sebentar di bawah pohon kayu yang rindang, akan melanjutkan perjalanan panjang lagi. Atau seperti orang yang camping ke Simolangit misalnya. Biasanya kalau camping itu bawa apa, Bu? Bawa tenda. Ada yang bawa batu bata, semen, pasir, mau bangun gedung di Simolangit? Enggak ada. Kenapa? Karena semua sadar di sana hanya sebentar, tidak saja terjadi.
Atau seperti orang mau pergi haji, dia bawa pakaian satu koper, padahal di rumah ada 4 lemari pakaiannya. Tidak dibawa semua, uangnya banyak, tidak dibawa semua. Kenapa? Karena dia sadar di sana cuma 40 hari, habis itu balik. Maka kita pun gak usah terlalu permanen kita membangun dunia ini, karena sebentarnya kita di dunia ini hancur lebur, gak ada lagi bekasnya. Tapi hendaklah kita permanen membangun akhirat. Ini gambaran yang dapat kita ambil daripada peristiwa Al-Qari'ah itu. Hadirin wal hadirat yang berbahagia. Yang kedua, setelah tiupan sangkakala pertama, yauma yunfahu bis-suri fatatuna afwaja. Ada pula tiupan yang kedua, karena tiupan ini ada 2 kali. Pertama awal kiamat, yang kedua adalah awal berbangkit kembali dari kubur masing-masing. Setelah berbangkit, kumpullah semuanya manusia itu di padang mahsyar. Namanya mahsyar, tempat berkumpul. Di mahsyar itu kata Allah, yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Lamanya kita di padang mahsyar itu adalah 50.000 tahun. Di dunia ini paling 70 tahun, karena Nabi bilang rata-rata umur umat itu 60 ke 70, sedikit yang lebih. Ini udah ada bapak-bapak yang 60 ini belum. Ibu-ibu masih muda-muda ya, paling 17-an ibu ya. Ya adalah, tapi 60 ke 70 habis lewat. Di akhirat di mahsyar itu 50.000 tahun, sampai bosan kita di sana. Ngapain aja lah di sana yang 50.000 tahun itu macam ada. Tsumma tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Pertama ditanyailah, berhisab, ditanya satu persatu. Dari umur kemana kau gunakan, masa muda kemana, masa sehat kemana, masih sempat, masa lapang kemana. Semua pertanyaan satu, kecuali satu, harta. 2 pertanyaan, min aina tasabuhu wa aina anfa'uhu. Dari mana kau dapat dan untuk apa kau gunakan. Makin banyak hartanya, makin banyak pertanyaan. Pantaslah Rasul katakan, orang miskin duluan masuk surga dari orang kaya 500 tahun. Sama-sama ke surga nih ceritanya, tapi duluan miskin 500 tahun. Kenapa? Karena duluan siap pertanyaannya. Iyalah. Misalnya kalau 1 bininya sedikit pertanyaan, 4 bininya banyak pertanyaan. Makanya pikirkan itu. Iya. Ya, banyak pula siap-siap pertanyaan bulan. Banyak, berlapis-lapis. Kalau 1 lusin kelasnya sedikit pertanyaan. Kalau 6 lusin banyaklah pertanyaan. Kau kemana gelas lusin? Udah habis buat pakai semuanya. Ada yang baca. Dan pula kawan, kau kemana gelas 6 lusin itu? Masih ada di lemari Tuhan. Mulai aku bunyi sampai mati aku belum pernah aku pakai. Pokoknya ditanya langsung. Habis ditanya masuk langsung ke surga tidak? Ini dia, ini Al-Quran. Di sana misal lagi mawasih, ditegakkanlah timbangan. Dan timbangan yang Allah ciptakan ini banyak dan luar biasa efektifnya. Ya, timbangan sholat lain, timbangan puasa lain, timbangan zakat lain, timbangan haji lain. Kayak di dunia ini juga beda timbangan beras dengan timbangan emas. Pernah ibu timbang emas ibu di timbangan beras? Kenapa? Tak ada geser, cukup lama.
Oke lah, di timbangan emas itu kira-kira kalau diletakkan di situ tungil, kira-kira bergeser nggak? Timbangan yang dibuat Allah ini kuman sekalipun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Akan kau lihat. Luar biasa timbangan. Tak ada yang dirugikan, tak ada yang hilang dari timbangan Allah. Lalu kemudian kesimpulannya kata Allah di ayat surah ini, fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Maka adapun orang-orang yang lebih berat timbangan pahalanya, asal lebih berat, walau beratnya hanya 0,1, misalnya pahalanya 50,01 kilogram, dosanya 49,99. Allah akan berikan kepadanya radiyah, kehidupan yang memuaskan. Kehidupan radiyah yang memuaskan. Di mana itu? Di surganya Allah. Jadi di dunia ini Bapak Ibu nggak usah capek mencari kehidupan memuaskan, nggak akan jumpa itu Pak. Nggak ada kehidupan memuaskan ini. Membosankan yang bosan. Ada kadang-kadang menengok bininya pun bosan ya. Selalu tengok biniku naik tensiku kan. Si bini pun selalu tengok lakiku mual, merasa mau muntah, aku mau mual. Itu dunia Pak. Dunia begitu, nggak ada memuaskan. Kenapa tak ada? Karena kata Nabi, bila rahmat Allah itu ada 100, diturunkanlah ke dunia ini 1. Itulah dibagi semua manusia, termasuk Prabowo, si Sunaji itu pakai sebut mendapat bagian juga. Si gajah ikut, si tungil ikut. Yang satu si cumi, si cipit jatuh. Itulah dunia. Cuma yang memuaskan. 99 rahmat lagi Allah simpan di akhirat di surga. Kelak akan kita perebutkan nanti di sana. Maka di akhirat kehidupan memuaskan. Di dunia ini tak ada yang memuaskan. Enggak. Apalah contohnya kehidupan memuaskan di akhirat itu? Hidup memuaskan. Karena hidup terus tidak mati-mati. Di dunia ini kullu nafsin mati. Bapak-bapak, ibu-ibu, calon-calon jenazah yang saya hormati, dan lagi kematian ini, yang akhirat tak mati-mati, hidup terus, hidup memuaskan di akhirat tak mati-mati. Yang kedua di akhirat itu kata Nabi, muda terus, tidak tua-tua, terus muda, tidak pernah tua. Yang tua inilah yang payah nih. Begitu harus dongkrak, duduk pun dongkrak, wah. Bapak Ibu rasakan itu nanti yang tua-tua itu. Yang ketiga, di akhirat itu apa namanya lagi? Sehat terus, tidak pernah sakit. Kalau sudah sakit kan teh manis pun pahit awal rasa. Coba dah dulu. Kalau masih manis berarti sehat itu. Alhamdulillah masih manis kok. Ini sehat itu. Ya karena saya pahit nanti dulu sih tak sakit. Sehat terus tak sakit. Kemudian apa lagi? Senang terus, tidak pernah susah. Ibu-ibu pernah susah di dunia ini? Hah? Susah saja kan merasa ketemu. Senang terus, tidak pernah susah. Makan minum terus, tidak pernah tidak makan, tidak minum. Artinya tersedia, tidak perlu cari makan. Di dunia cari makan pun awak tidak sempat makan. Makan minum terus, tidak bodoh hajat, tidak ada WC di sana. Kemana Rasul yang kita makan kita minum? Keluar membuang lewat keringat, dan keringatnya pun seharum kesturi. Ya Allah.
Kalau keringat orang di dunia ini Ustaz, secantik manapun bau itu apa ya? Iya, bau. Tapi ke sana alhamdulillah. Inilah gambaran kehidupan. Bagaimana caranya? Harus lebih berat pahala dari dosa. Kita hitung-hitunglah. Kira-kira kalau mati kita nanti jam 8 ditimbang, lalu mana lebih berat pahala dan dosa? Mudahnya pula kira-kira menghitungnya. Kalau 60 tahun umur kita, dibuang 15 tahun umur anak-anak, tinggal 45. Yang 60 tahun itu sepertiga dibuat untuk tidur, berarti 20 tahun tidur. Nah, tinggal 25 tahun. 20 tahun kerja, tinggal 5 tahun. 5 tahun tidak modal nama wajib. Itu pun kalau ibadah dibuat itu 5 tahun. Ini kadang-kadang tidur siang lagi. Di pengajian pun ada yang tidur. Minus lagi lah. Minus. Bisa minus. Nah, lain lagi berkumpul di sana, di kafe sana, bercerita. Habis tinggal 2 tahun lagi. Tidak modal mau mati. Kalau zakat pula boleh 3 kilo setahun dulu. Buat tangan mitra 60 tahun, 180 kilo. Anak bodi itu. Anak bodi beras. Di dunia ini 100 bodi awak makan. Bawa mati anak bodi, kira-kira begitu. Kata pasarnya begitu. Nah, oleh karena itulah, maka bagaimanlah Ustaz caranya supaya kita ini lebih banyak, lebih berat pahala kita dari dosa kita di sekarang lah. Alhamdulillah kita masih punya peluang untuk itu. Caranya bagaimana? Kita isilah hari-hari kita penuh dengan ibadah. Tiada hari tanpa ibadah. Yang kedua, dosa itu ditinggalkan, jangan ditambah lagi, cukuplah itu yang sudah-sudah. Tapi mana tahu terlanjur lagi, segeralah ngaku salah di hadapan Allah. Seperti Nabi Yunus langsung ngaku salah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Aku ya Allah sudah salah. Nabi Adam ngaku salah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita pun mana tahu besok-besok terlanjur lagi membuat dosa, cepat ngaku salah. Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Paling pendek itu dah. Ada astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Ada astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Mana tahu masih terlanjur, Pak. Mana tahu besok lusa masih terlanjur berbuat dosa. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Inilah langkah konkret kita menuju timbangan lebih berat daripada dosa. Baik, yang kedua, wa amma man khaffat mawazinu, dan adapun orang-orang yang lebih ringan pahalanya, berat dosanya, maka bahwa ummuhu hawiyah. Allah katakan akan kami lemparkan dia ke neraka hawiyah. Kebanyakan Pak, cara orang masuk ke neraka, ada masuk, ada dihalau, ada dilemparkan. Rasa Bapak paling ngeri yang mana? Hah? Kenapa dilemparkan? Karena tak berguna. Kayak di rumah Bapak Ibu, kalau ada barang-barang tak berguna, kita Bapak campakkan ya, lemparkan, buang. Oke, kalau manusia tak berguna, lalu siapa mereka yang akan masuk lebih berat dosa dari pahalanya? Ada dua ya Pak, ada dua kelompok. Pertama, kafir kafirun. Semua kafir pasti lebih berat dosanya karena tidak ditimbang mereka. Dosa cuma ada, pahala tak. Walau banyak kebaikan mereka di dunia ini. Di dunia ini sih dibalas kebaikan orang kafir. Bersedekah dia misalnya, membantu orang, dimudahkan urusannya, dilapangkan rezeki, dijauhkan bala, diluluhkan penyakit, dibalas itu. Di akhirat tak dianggap. Makanya kafir. Yang kedua siapa? Orang Islam, orang beriman, kata Nabi. Bisa juga lebih berat pak dosanya dari pahalanya. Kenapa? Mayati yaumul qiyamah. Datang dia nanti ke hari kiamat.
pahala yang banyak ku habis, kurang lagi. Kenapa bisa kairin bangun di akhirat? Waqad bahada, karena pahala yang dia bawa itu dibuat membayar, menebus kepada orang-orang yang pernah dia ejek. Mana tahu pernah ngejek, udah jelek, pendek, pesek, tongge, boke, boneng, paut, bego, bodoh. Ambil pahala, beri kepada orang yang pernah dia ejek. Bapak pernah ngejek bapak? Kadang-kadang bininya pun diejeknya. Jelek tak pulang kau, tak pulang modal aku tengok kau, kata kau. Ambil pahala, kasih sama yang diejek. Jadi, jangan ngejek. Walau ngejek dengan lidah atau ngejek dengan mata. Ngejek sama mulut, ngejek sama lidah, weh, gitu. Yang paling jahat ngejek orang yang mengamalkan agama, orang pakai cadar, ninja. Paling jahat. Awak lewat pakai jenggot, mbek, kata dia pulang. Disuruh Nabi melihara jenggot, dia ejek pula. Dia ajak dia sholat, ayo sholat kedua Nabi salam ya. Ini ejek saja. Ambil pahala, bagi sama orang yang dia. Ngejek-ngejeknya. Mana? Sakit hati orang. Sedangkan ada kurang-kurang yang ditombol, dibunuhnya 3 orang karena dia ejek anak-anak itu. Ya dekat rumahku itu. Sana. Ya. Makanya jangan ngejek, habis pahala. 1. Wadah bahada. Kemudian kata Nabi diambil pahalanya diberikan untuk orang yang pernah dia pukul. Dia pukul, dia jambat, dia cubit, dia tendang, dia tembak, dia bacok. Ambil pahala, bayar kepada orang yang pernah dia pukul. Kadang-kadang bininya pun dipukul. Tiap bulan ditanaminya kentang di kening bininya. Habis kentang tumbuh salah, habis lagi butuh dan benjol kening kawan. Dituntut bini itu lakinya, ambil pahala laki, bayar sama bini. Makanya jangan zalimi orang, jangan tembaki orang, jangan bacok, jangan siksa orang, walaupun awak pejabat. Habis pahala. Lihat. Wa akala hada, termasuk orang yang pernah memakan harta secara haram, batil. Misalnya waktu SMA dulu makan bakwan 2 di kantin, bayar 1, nembak 1, bayar itu. Bakwan sebiji keluarkan pahala, bayar bakwannya. Baru cerita bakwan, belum lagi uang negara. Koruptor. Berapa banyak rakyat Indonesia tuntut diambil pahala bagi-bagi. Hanya tanam aja, walaupun koruptor itu bapak saudara, menantang orang ke situ. Yang penting nanti di akhirat kita nuntut mereka. Kalau tak tertuntut pun di dunia ini, diambillah pahala mereka dikasih sama kita. Termasuk itu, termasuk seorang janda penipu. Siapa mereka? Lakinya meninggal, PNS, ada gaji pensiun, diambilnya lagi tiap bulan. Peraturannya kalau nikah lagi dia, putuslah gaji pensiun lakinya, nggak dikasih lagi. Diam-diam dia nikah siri, dapat laki baru, dapat tetap pensiun lakinya. Itu janda penipu itu. Kau makani uang rakyat. Ada nggak orang begitu? Hah? Itulah. Kalau pahit itu nanti habis rakyat menuntut dia, dipaham. Bayar. Termasuk dipakainya rumah itu terus, peninggalan lakinya rumah tuh. Hak di rumah itu ada hak anak. Enggak dikasihnya hak anak, dia saja menempatinya. Dia kalau izin anaknya, kalau
pakainya aja. Makanya aku minta izin. Pada dasarnya kalau punya ibu-ibu di rumah itu minta izin sama anak-anak mau bawa oma-oma lain ke rumah, dibilang kalau mau kawin punya ibu dibawa laki itu minta izin anakku mau bawa laki baru ke rumah ini boleh ya, kalau tidak biar pindah. Aku bilang oh iya kan sekali kali gitu. Kenapa hak anak anda nggak minta izin sama? Nah alhamdulillah. Nah ini semua diambil pahala-pahala. Apalagi yang dia gosip, yang dia fitnah, semuanya lah ambil. Lalu kemudian apabila sudah habis dunia amal, habis amalnya, Anda sudah pahala. Masih banyak lagi antri orang yang meminta menuntut dia. Fa'ukhidha min khatayahum, diambillah dosa-dosa mereka, ditimpakan kepadanya. Pahala ludes habis, dosa bertambah. Terjadilah ini. Wa amman khabbat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Berarti yang masuk neraka hawiyah itu ada dua ya. Pertama orang kafir, kedua orang beriman yang pahit bangkrut. Cuma orang kafir selamanya di neraka. Orang yang beriman, ya khurujuna minan nar, mereka akan keluar juga dari neraka, keluar baru masuk surga. Itu bedanya orang kafir, orang beriman masuk neraka. Nama mereka Jahannamiyun, alumni Jahannam, tamatan Jahannam. Sudah tamat dari Jahannam masuk surga lah, tamat SMA baru keluar lagi. Itu juga. Dua ya. Pertama, langsung ke surga kalau berat pahala. Kalau ringan pahala, berat dosa, ke neraka dulu, baru ke surga. Idza stawa ya Rasul, kalau berimbang Rasul 50-50, kemana mereka? Pindah kita ke Al-Aqra ayat 46. Allah menyatakan mana tempat mereka yang berimbang pahala yang dosanya sama 50-50, 50-50. Wa bainahuma hijabun, di antara surga dan neraka itu kata Allah ada hijab. Apa itu hijab? Pembatas. Wa 'alal aqra, di atasnya ada aqra. Jadi pembatas antara surga dan neraka adalah tempat yang amat tinggi sehingga bisa mereka melihat ke surga, bisa melihat ke neraka. Saya ulangi, yang berat pahala surga, yang ringan pahalanya neraka, yang berimbang pahalanya ke aqrab dulu antara surga dan neraka. Lalu orang penghuni aqrab ini kata Allah di situ mereka bisa berbicara dengan ahli surga dan dengan ahli neraka. Wa nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifuna bisimahum qalu ma amana antum jami'an, dan seterusnya wa kuntum tastakbirun. Jadi memanggillah ahli aqrab itu kepada ahli surga, memanggil atau mereka berkata. Apa perkataan penduduk aqrab kepada penduduk surga? Assalamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Selamat sejahteralah buat kamu wahai ahli surga. Kami belum bisa masuk ke dalamnya, padahal kami sangat suka, sangat pengen supaya masuk ke dalam surga itu. Kata mereka. Dan mereka kata Allah nggak mau menerima ke neraka, tapi dipaksa. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar, manakala dipaksa mereka berpaling melihat ke arah neraka, qalu, mereka berkata, berdoa, Rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan kami beserta orang-orang yang zalim ini. Melihat neraka
pengen masuk, melihat surga pengen masuk, melihat neraka berdoa supaya jangan sempat masuk ke sana. Kata ahli A'raf. Begitu juga Bapak Ibu Saudara, ahli surga pun bisa ngomong pada ahli neraka. Itulah canggihnya teknologi yang dibangun Allah di akhirat. Sedangkan bisa kita ngomong dari Medan ke Jakarta ya, video call. Itu baru ada kecanggihan ilmu manusia. Kecanggihan yang dibuat Allah di akhirat fasilitas itu. Ahli surga ngomong pada ahli neraka. Apa kata ahli surga pada ahli neraka? Ayat 44. Wa nada ashabul jannah ashaban nar. Memanggillah, berkatalah, berserulah ahli surga kepada ahli neraka. Apa kata mereka? Qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Hai ahli neraka, kami di surga ini sudah kami dapati semua apa-apa yang Allah janjikan dulu waktu kami hidup di dunia. Yakni di surga ini pakaian sutra, tempat tidur yang permadani yang empuk, makanan minuman serba cukup lezat, ada lagi bidadari istri, semuanya pokoknya apa yang Allah janjikan di waktu kami tinggal di leluhur, udah kami dapati semua apa yang ada di surga ini. Kata ahli surga cerita pada ahli neraka, fahal wajadtum, dan apakah kamu sudah mendapati ma wa'ada rabbukum haqqan, apa yang Allah janjikan, siksa-siksa yang akan terjadi di neraka udah kamu dapati. Udah, apinya sangat panas, 70 lipat ganda panas dari api neraka di dunia. Dalamnya neraka ini sampai 70 tahun perjalanan baru sampai ke dasar. Tidak ada makanan kecuali duri, kadang-kadang minum nanah, kadang-kadang minum air yang sangat panas meleleh lidah. Kami sudah mendapati semua siksaan itu, kata ahli neraka menjawab pertanyaan ahli surga. Qalu na'am, iya kami sudah dapati itu semua. Nah, baru kemudian ngomong pula ahli neraka pada ahli surga, bicara gantian. Ayat 50 masih Allah. Wa nada ashabun nari ashabal jannah, berseru pula ahli neraka kepada ahli surga. Apa seruan mereka? An aqidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Hai ahli surga. Kadang-kadang disebut langsung karena mereka kenal. Misalnya suaminya di surga, istrinya di neraka. Atau istrinya di neraka, suaminya di surga. Itu juga itu ya. Ya udahlah, sebalikannya maksud. Apa kata? Bang, ini aku istrimu. Di hadapanmu banyak aqwamul mawdu'ah. Gelas-gelas sudah berisi minuman, air tawar, air madu, air susu, air khamar. Pokoknya melimpah ruah. Tak habis lagi ku tengok bang minuman itu. Aku di sini cuma minum air panas asal terminum meleleh lidahku. Makanan laisa lahu ta'amun illa min dari'. Tidak ada makanan kecuali duri. Asal ku makan robek khususku, tolonglah bang, limpahkanlah kepadaku makanan minuman itu. Kata istri atau kata suami, ini apa? Ini suami kau enak dengan aku menderita, malas dibakar sambil menggelupur menjerit-jerit minta tolong kepada istri. Atau ayah, mana di surga, anak di neraka, ya ma, ini aku anakmu, banyak kali makanan minuman di sana lengkap, tak kurang bahkan berlebih, tolonglah kasihkan aku segelas penjadilah. Kata si anak kepada ayah. Atau sebaliknya, anaknya yang di surga, anak ini oma ini ayah, ini kami di sini tersiksa luar biasa, makanan minuman banyak di hadapanmu, tolonglah afidu alaina, limpahkan kepada kami. Qalu,
Nggak akan ada setetes pun nggak dibagi mereka, Pak. Walau anak, walau istri, walau suami. Makanya mulailah sudah di situ. Kalau sudah masuk surga, ahli surga, ahli neraka masuk neraka, tak ada lagi cerita syafaat dan pertolongan. Jadi kapan syafaat pertolongan? Sebelum ketok palu. Dihisab, ditimbang, disirot masih ada. Tapi kalau sudah masuk, tak ada cerita. Apa enggak kasihan pula awak menengok anak awak menjerit-jerit makan tak makan minum di surga, di neraka itu? Awak enak-enak di surga? Tidak. Kenapa? Enggak ada kasihan lagi, Pak. Enggak kasihan dia menengok anaknya, lakinya, bininya. Seperti Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang itu pun tak kasihan lagi dia menengok ahli neraka. Contoh ucapan ahli neraka kepada Allah ada di surah Al-Mu'minun, dan ada juga dia sebelum ahli neraka dikubur saja, dikubur Pak, zamannya di alam. Kalau jasad dikubur, kalau roh di barzakh, kalau amroh pembatas antara surga neraka, kalau barzakh pembatas dunia dengan akhirat. Barzakh namanya, di alam barzakh. Di alam barzakh itu mereka mengatakan begini, qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan bima taraktu kalla innama kalimatun qawwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata ahli kubur yang dikubur ke sekarang, bisa ayah awak, bisa mak awak, bisa istri, suami, keluarga, pemilik anak. Kata mereka, Tuhan, kembalikanlah kami ke dunia supaya kami isi kembali hidup kami dengan amal soleh. Kami akan beramal soleh asal saja ya Allah kau kembalikan kami ke dunia. Kalau di Al-Munafiqun 10, laula akhartani ila ajalin qarib, andaikan kau tunda kematian kami Allah, atau kembalikan kami ke dunia sebentar saja, la as-saddaqa, kami akan bersedekah. Kenapa harus sedekah? Karena itulah yang paling mudah mengerjakannya dan pahalanya mengalir. Apalagi sedekahnya sedekah jariah. Bisa dibedakan mana jariah, mana non jariah? Kalau jariah bisa berulang-ulang dipakai, non jariah nggak bisa berulang kali, cuma sekali pakai. Misal wirid di rumah ibu siapkan ayam penyet atau lontong. Ayam penyet lontongnya sedekah biasa. Lalu ibu buat tempatnya mangkok plastik. Mangkok plastik itu sedekah jariah. Jangan kertas daun semana apa buki-buki yang bagus dong, jangan dikasih, dibuang orang itu tempatnya. Jadi lontongnya sedekah biasa, mangkok plastik itu sedekah jariah, bagi-bagi sama jamaah. Kalau sama ustaznya rantang aja, rantang stainless biar lebih lama jariahnya. Misalnya itulah. Kenapa sedekah? Sebentar aja. Datang dia ke dunia ini. BKM masih jadi semua hartaku ini Allah wakafkan untuk kemampuan si jahit. Mati balik cuma setengah menit udah bisa mati. Kalau dia ke dunia ini mau salat, ya apa salat boleh. Mau haji lagi, mau seminggu, mau umroh dia 1 hari, mau puasa 1 hari, lama. Ini sebentar aja, setengah menit bisa dikerjakan. Makanya mereka pengen kena sebentar untuk sedekah, apalagi sedekah jariah. Semuanya sama. Lalu itu kata Allah. Adakah dikabulkan permintaan mereka? Ternyata satu pun tidak. Nah, yang kedua, ini di neraka lagi, di neraka. Ngomong pula lah ahli neraka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya juga tetap juga memohon supaya dikembalikan ke dunia. Keluarkanlah ya Allah kami dari neraka ini. Keluarkan, kembalikan kami ke dunia. Niscaya kami akan terus beramal soleh.
فإذا نفخ في الصور فلا إنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون man thaqulat mawazinuhu dan seterusnya. Kemudian lagi mereka berkata, Rabbana akhrijna minha, ya Allah, keluarkanlah kami dari neraka ini. Fa in udna fa inna zalimun, tidak akan kami kerjakan lagi perbuatan zalim, kami akan tingkatkan amal-amal soleh kami di dunia, asal saja kau kembalikan. Qala ihsa'u biha wala tukallimun, diamlah mulutmu itu, rasakanlah kehinaan dan siksa di neraka itu, jangan banyak kali ceritamu lagi. Udah kukasihnya dulu waktu sama kau di dunia 60 tahun lamanya, kuutus lagi Rasul, kuturunkan surah Al-Qari'ah, dan sudah kalian kaji sama Ustaz Baron. Misalnya mana kau begitu dibilang Allah, mana tahu bilang Allah begitu di Masjid Jami, tapi bandel kali mulut kau tuh, nggak sadar-sadar tetap juga menjadi kau masukul azab, kau rasakan azab yang mulutmu. Jangan kau bicara, satu kali. Padahal Allah Maha Pengasih. Begitu juga laki kubu, nggak kasihan tengok bininya, bandel kali bila kau bilangnya dulu jangan kau membosi, begitu juga kau. Sekarang rasakanlah di situ. Si pilih begitu juga kau ajaknya kau ngaji, sholat kita pilih nggak mau juga kau memang dasar laki bandel. Tahankan situ. Bicaralah ayah emaknya, udah ke sekolah kan kau ajari, kau ajar bersolat, tapi kau bilang aku nyinil pula. Ya, begitu seterusnya. Ada lagi. Sebab kalau masih kasihan kita, berarti tersiksa awak di surga. Nggak ada. Itulah kehidupan nafsi-nafsi itu. Jadi kesimpulannya begini Bapak Ibu. Kesimpulannya, kalau nanti saatnya kita sudah mati, nah kemudian masuk ke alam barzakh, selama di alam barzakh permintaan ingin ke dunia sampai datang hari berbangkit. Hari berbangkit kumpul di padang mahsyar, 50.000 tahun kita di sana. Ngapain dihisab, ditanya, ditimbang segala macam. Nah kemudian barulah ahli surga yang ada yang langsung ke surga, ada yang ke neraka di baru surga, ada transit di Aqrab antara surga neraka. Ibu-ibu rencana ke mana? Dan ada yang tiga dimaksudku, mau langsung ke surga atau ke neraka dulu atau transit di Aqrab? Mau langsung? Jadi selamat jalan lah kalau begitu. Oh iyalah, apa lagi yang katakan? Assalamualaikum. Semoga selamat sejahtera. Kan pengadilan ini rencana mau langsung datang ke surga, insya Allah. Mudah-mudahan kumpul-kumpul di surga lagi. Ya. Udah habis waktu belum? Belum. Lalu kemudian kelima. Lalu ahli Aqrab ini akhirnya kemana? Ahli Aqrab ini setelah mereka deg-degan, takut betul, khawatir betul, hati mereka tidak tenang di Aqrab. Gawat lagi. Kalau sempat ke neraka begitulah keadaannya, mudah-mudahan masuk surga lagi. Begitu selama di Allah. Tapi ujungnya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah persilakanlah ya haula'i alladziina qasamtum la yanaluhum Allahu birahmati udkhulul jannata wa la khawfun 'alaikum wa la antum tahzanun. Silakanlah kamu masuk ke dalam surga itu. Tak usah takut, tak usah kamu khawatir lagi dengan rahmat Allah. Memang ada dua Bapak Ibu yang sangat kita harapkan ini supaya bisa langsung masuk surganya Allah. Yang pertama rahmat Allah, yang kedua syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nah, yang dua ini rahmat Allah dan syafaat dari Rasulullah SAW. Inilah yang sangat kita harapkan sambil kita bersiap-siap membawa bekal sebanyak-banyaknya menuju akhirat sana. Kemudian ditambah lagi
kalau ada khilaf dan salah, kita perbanyaklah mohon maaf supaya tidak pahit bangkrut kita nanti dituntut orang di akhirat. Atau paling tidak di waktu pemberangkatan keluarga, kalau kita mati, keluarga kita senantiasa meminta maafkan salah kita kepada kawan-kawan jamaah pandai dan tolong. Nah, maka termasuk ketika pemberangkatan. Kan ada yang selalu pidato ya. Apa katanya? Ya, mana tahu ada khilaf dan salah almarhum ini karena sudah berdomisili di kampung 25 tahun lamanya bergaul dengan kita. Beginilah kami mau mewakili, memohon maafkan almarhum. Apakah maaf? Maaf. Selesai. Yang kedua, mana tahu ada utang piutang almarhum ini, kami ambil alih lah dan nggak membawa utang piutang ayah atau oma kami ini ke akhirat sana. Kami ambil alih utang kami itu kami bayar. Tolong bapak ibu datang kepada kami supaya kami bayar. Yang ketiga, mana tahu ada barang yang diambilnya selama ini diam-diam atau yang dipinjamnya belum pulang. Atau ada janji-janjinya kepada bapak ibu tidak terpenuhi. Beginilah kami memohon izinkannya. Apa bapak ibu mengizinkannya? Izin. Begitulah cara kita lah membantu orang yang sudah meninggal dunia, memohon maafkan. Kita belum meninggal, jadi kita lah langsung ya. Dengan apa? Termasuk silaturahim, pandai-pandai memilih kawan. Kenapa? Karena di padang mahsyar itu kata Allah ada 7 golongan. 50.000 tahun itu 7 golongan yang mendapat naungan di sana. Termasuk al-imamul adil, pemimpin yang adil. Entah itu Prabowo di situ atau aku ketemu dengan Jokowi. Tapi kalau hati itu rasa ikut itu ya, mana tahu. Imam adil. Termasuk lagi orang yang terpaut hatinya di masjid. Inilah orang-orang yang terpaut hatinya ke masjid, dapat fasilitas di padang mahsyar. Termasuk orang yang memberi dengan tangan kanan tidak tahu tangan kiri, artinya orang pemurah dapat naungan. Kalau orang bakhil, pelit, pedekut, padangki, manipul, kepiting batu, kayu daun, gak ikut di sini. Serap di sana. Kemudian lagi, termasuk lagi mereka yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Wah, bisa dia bilang nanti kepada ya Allah, si fulan itu adalah kawanku sholat di masjid jami. Si fulan itu ya Allah, kawanku puasa, sama-sama puasa Ramadan, kawanku mengaji, kawanku haji. Maka tidak nampakku dia ya Allah berada di bawah naungan ini. Di mana? Panggil. Allah, itulah untungnya. Itulah kawan dunia dan akhirat. Pandai-pandai milih kawan. Itu juga bisa mensyafaatkan satu sama lain dan sebagainya. Semoga Allah SWT melempangkan perjalanan kita dari dunia ini. Bacalah selalu Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Ini satu amalan yang disuruh Allah kita amalkan. Kalau sudah mati nanti lain lagi doanya, ya Allah kembalikan kami ke dunia di masalah itu. Kemudian kalau di neraka pula kembalikan kami ke dunia supaya kami bisa beramal soleh. Jadi jangan sampai terjadi penyesalan yang tidak berarti ini lagi. Mumpung sekarang, kalau kasihan kita menengok istri Pak, sekaranglah aja. Di akhirat nggak bisa kita bela. Kalau kasihan nengok anak, sekarang dia aja. Kalau kasihan nengok suami, sekaranglah saatnya. Jangan sesudah mati. Kalau sudah mati nggak bisa lagi, nggak ada lagi. Apalagi ketika nanti berbangkit dari kubur, ya Allah, tidak ada lagi nasab, nggak ada keturunan, nggak ada famili di sana, nggak ada masing-masing. Dan tidak lagi tanya jawab, di mana yang tahu? Nggak ada tanya itu lagi, nggak ada yang peduli di sana. Bahkan telanjang manusia di depan, nggak ada yang peduli bang. Telanjang, nggak bersolat, pakaian, nggak peduli. Laki bini nggak peduli di situ, ayah mama nggak peduli di situ. Nggak ada yang peduli. Tidak ada nasab dan tidak ada saling tanya menanya, hanya memikirkan diri sendiri. Nah itulah di dunia ini masih bisa. Apalagi ada yang di dunia ini lah pokoknya
dan bisa berguna yang di dunia ini kepada yang sudah meninggal. Tapi yang meninggal tak bisa nolong yang hidup lagi. Yang hidup bisa. Apa contohnya? Kata Nabi, sedekahul jariyah. Apa sedekah jariyah? Termasuk membangun masjid, jembatan, jalan, apalagi bersedekah mukena, kain sarung. Nah itu termasuk lagi diantaranya menanam pohon. Mana tahu bapak tanam pohon zaitun lalu berbuah wakafkan. Pohon duku maksudnya pohon duku. Sumur wakafkan sumur itu. Masjid wakafkan, begitu seterusnya. Mengalir niatkan pahalanya untuk mereka. Baca Quran, Fatihah, niatkan. Mudah-mudahan Allah sampaikan dengan rahmatnya menolong mereka yang sudah duluan ke alam barzah sana. Ini ajalah dulu kajian kita subuh ini. Sebelum doa, mana tahu ada yang mengganjal di hati mau kita diskusikan. Lagi banyak di sini ustaz-ustaz bisa nanti diterangkan menambah itu. Terima kasih. Dipersilakan dengan Allah. Ya. Untuk tema ini dibuka tanya jawab atau alternatif dengan Bapak Ustaz. Mungkin ada yang mau bertanya dari dia Bapak dulu. Ada ibu ya. Ibu khimar hitam. Khimar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Aini, Ustaz. Begini saya mau nanya, ada kawan saya setiap harinya dia berjualan, datang ke rumah, tapi setiap harinya itu dia menggosip orang aja. Saya pernah digosipinya, dan itu sama orang yang lain kawan saya, karena dia jual keliling itu cerita di depan saya, dia nyeritain kawan saya, di kawan saya itu dia nyeritain saya, gitu. Kalau orang cerita itu kan Ustaz jelek-jeleknya aja ya kan, katanya bagusnya ya kan. Begitu saya datangi dia, oh cerita apa? Dan sama dia kan begini ya, katanya. Iya, nah apa? Kan itu betul katanya. Kenapa kau ceritain lagi sama dia? Berarti kau dengan domba ya, bilang kayak gitu ya kan. Kami ini kan kawan, aku bilang kayak gitu kan. Dia malah ketawa-ketawa dikasih tahu Ustaz. Padahal dia tahu tuh dosa menggosip itu ya kan Ustaz. Jadi bagaimana Ustaz kawannya orang yang suka menggosip setiap hari Ustaz? Baik. Untuk yang digosip ucapkan terima kasih. Bilang sama orang itu terima kasih. Kenapa? Udah disumbangnya ibu sama pahala. Maka Nabi bilang, kalau sudah pengen kalian menggosip, gosip ayah makmu, supaya pahala pindahnya cuma pada ayah makmu. Bu, ibu gosip ke saya, makasih. Untuk yang menggosip, innalillah, itu musibah. Kenapa? Capek dia sholat, puasa, zakat. Orang yang panen. Semua direkam, Bu, direkam. Siapa merekamnya? Termasuk ada rekaman di tengkuk kita. Wa kullu insanin alzamnahu ta'ira fi unuqi. Di tengkuk ada rekaman. Tangan kita melihat, kaki menjadi saksi, kan begitu ya? Ada kilongan kaki bin lagi. Wah, udahlah, tenang aja deh ibu. Gak usah pada ibu serang orang. Bilang terima kasih, habis. Udah, sebentar aja nih dunia ini, udahlah. Jalannya aja, enjoy aja. Pokoknya pikirkan kita lebih besar pahala ya bu. Mana tahu jumpa lagi besok, makasih Cik, teruskan gosipmu ya biar kita malam semua bilang ya. Ya bu, gak usah pening ibu, gak usah naik tensi ibu, naik asam lambung, asam urat, asam kandung, asam gelubur, udahlah. Tawakal baik. Yang lain, ada satu lagi, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, apa hukumnya jika di antara dewasa itu anak-anak di situ apakah bisa memutuskan sholat atau tidak? Dan sebagusnya posisi anak itu di mana Ustaz? Terima kasih. Pengaturan saf dalam sholat berjamaah. Pengaturannya begini: laki-laki dewasa, baru anak-anak laki-laki, baru anak-anak perempuan, baru perempuan dewasa. Begitulah peraturan saf. Kalau enggak begitu berarti salah. Ya Bu, laki-laki dewasa, baru anak laki-laki, baru anak-anak perempuan, baru perempuan dewasa. Di mana ibu buat anak-anak itu banyak? Salah lah ibu. Oh, satu-satu dengan emaknya, salah lah ibu. Iya, ada BKN wanita. Perlu itu ikut wanita susunan BKN biar diurusinya yang dibalik tirai itu. Gak mungkin awak mengurusi orang lama dari situ itu. Sini gak mungkin biar aja orang mengurus itu. Ada hijab, namanya hijab. Ini hijab namanya pembatas. Kalau jilbab baju, kalau yang di kepala itu khimar namanya, khimar. Itu yang ibu pakai di kepala khimar namanya. Yang ibu pakai di badan jilbab, yang pembatas hijab. Ada 3 istilah itu di Quran. Baik. Bapak-bapak satu lagi biar ganjil. Bapak ada yang nanya? Ada, silakan. Ibu-ibu udah. Oh, enggak ada bapak-bapak. Satu lagi lah ibu-ibu. Ini ibu-ibu apa nih? Ibu ada. Ini satu lagi, Ustaz. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Ustaz, saya mau nanya, apa perbedaan cobaan, ujian, bal? 1, nomor 2, kita disiksa dari dunia atau macam mana sampai dikubur tapi belum bisa Pak Ustaz? Dari siksa dari dunia dikubur ada siksa, maksudnya macam mana itu Pak Ustaz? Penjelasannya. Alhamdulillah. Untuk orang hidup di dunia ini ada istilah musibah, ada istilah ujian, ada istilah bala ya. Ya, itu tadi ya. Ya musibah semua orang beriman diuji. Musibah itulah ujian itu juga gitu. Diuji dengan kaya, diuji dengan miskin, diuji sakit, diuji sehat, semua ujian. Karena hidupnya adalah ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Nah, kalau masih hidup diuji, itu ujian, itu musibah. Kalau musibah hal tak menyenangkan. Kalau menyenangkan nikmat. Nikmat dan musibah dua-dua ujian. Ya. Ya Bu. Kalau bala karena ada sesuatu perbuatan kita yang menyala, diturunkan Allah lah bala atau azab. Sebetulnya uang kami DP nanti disempurnakan di akhirat, dilunasi di akhirat. Dan tujuannya juga memperingati manusia. Ini hampir-hampir mirip aja teman. Cuman kalau musibah dia tak menyenangkan. Kalau ujian bisa menyenangkan, bisa tidak. Kalau bala dia karena murka Allah, marah Allah, murkanya bala. Jadi kalau Allah berikan kita sesuatu tak menyenangkan, bisa bala, bisa musibah. Baik, makasih.
Nah, satu lagi. Iya, itu juga musibah dalam ujian cobaan itu. Tong dulu, seng kali-kali. Itu juga itu musibah. Tong dulu, seng kali-kali. Ya, cuman namanya saja. Ada katakan begu, ada kuntilanak, ada setan, pocong, apa sama semua itu. Sama setannya itu dari bangsa jinnya. Alhamdulillah, terima kasih. Ada satu lagi kan ibu-ibu, takut pula aku nanti teringat-ingat pula dia nanti apa nanti teranggal di hati. Kenapa tak dikasih aku oleh BKM? Ini merajuk pula. Ya, boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah lebih sebaik, saya belum hajar. Niatnya udah dipasang. Iya, mudah-mudahan. Ini Pak Ustadz, memang pertanyaan saya udah masih simpan. Masalah tunangan, Ustadz maaf di luar tema ya. Kan ada saudara yang mau ditunangkan anaknya. Kira-kira hukumnya itu tunangan ini macam mana? Satu, sesudah tunangan itu kira-kira ada ketentuan nggak waktunya berapa bulan atau berapa lama? Itulah Pak Ustadz pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunangan, pinangan, tukar cincin. Ya, Tunangan Ustaz. hah? Tunangan, bukan cincin. Tunangan. Arti tunangan itu seorang seorang laki-laki meminang seorang perempuan, melamar ya. Ya, itu tunangannya. Dibuat apa mengikat perjanjian itu ya. Hah? Iya ya. Biasanya apa ngikatnya? Tali atau cincin apa? Hah? Cincin. Atau kata-kata ya? Kata-kata ya? Ngikatnya bahwa si bulan ini sudah bertunangan sama si bulan. Nah, menunggu waktu yang telah ditentukan. Sebagusnya ditetapkan waktunya. Nah, ditetapkan waktunya. Misalnya bulan ini, tahun ini. Wajib dipenuhi. Ya, janji lah pula itu ya. Sudah mengikat janji akan menikah si bulan dengan si bulan tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Wajib, nggak boleh dilanggar janji itu, nggak boleh dilanggar itu. Kalau langgar janji, ya utang dunia akhirat. Makanya dibuat waktunya, jangan tak punya waktu. Iya. Ya Bu. Terserah orang berapa lama. Mau sebulan, mau 3 bulan, mau setahun. Iya, ditentukan lah berapa lama, terserah orang pula yang berencana itu, yang meminang dan yang dipinang, dibuatlah perjanjian, disaksikan keluarga. Iya ya Bu ya. Ya, berapa lamanya tergantung orang tuh, nggak dibuat banyak waktunya. Bingung lah, kalau nggak ada waktunya. Disusul itu oleh dibuat waktunya. Teringatnya perjanjian itu berapa lama itu ya? Setahun misalnya. Ya Bu ya. Baik. Demikian dulu, terima kasih, mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana ya Allah, amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna rahman wasi'a wa 'amalan shalihan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengarkan tausiah yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Atas nama mewakili seluruh jamaah yang hadir pada hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz kepada Pak Ustadz yang telah memberikan pencerahan dan ilmunya kepada kami semua. Selanjutnya kepada Bapak Ibu yang hadir, saya menyampaikan terima kasih dan kita bertemu kembali minggu depan di bulan Rajab. Akhirnya saya sangat berharap Mas dari PKN Masjid kami menyampaikan ucapan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum